Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang penetapan tersangka kepada pemuda Madiun yang kemudian dinilai oleh LBH itu cenderung dipaksakan. Jadi saya akan membacakan di sini berdasarkan berita yang dikutip oleh cnnindonesia.com. LBH nilai status penetapan tersangka pemuda Madiun terkait Bjorka dipaksakan. Surabaya, CNN Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menyebut penangkapan dan penetapan tersangka Muhammad Agung Hidayatullah atau yang disingkat MAH adalah hal yang prematur, dipaksakan, dan tidak nyambung. MAH merupakan pemuda penjual es di Madiun, Jawa Timur yang dituduh membantu aktivitas hacker Bjorka. Polisi kemudian menetapkan dia sebagai tersangka karena dituduh membantu Bjorka meretas data pemerintah. Kadif Advokasi dan Jaringan LBH Surabaya, Habibus Salihin, mengatakan penetapan tersangka oleh polisi terhadap MAH seharusnya tak bisa dihubungkan dengan aktivitas peretasan si hacker. Polisi menyebut MAH adalah pembuat channel Telegram Bjorkanism. MAH membuat channel Telegram kemudian dihubungkan dengan aktivitas Bjorka yang melakukan peretasan dan dianggap membantu. Menurut kami itu masih sangat prematur, dipaksakan, dan tidak nyambung, kata Habibus Jumat 16 bulan 9 2022. Habibus menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan aparat itu sangat dipaksakan karena polisi sudah kepalang tanggung menangkapnya. Seharusnya pihak kepolisian tidak gegabah dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Jangan memberikan kesan bahwa penetapan tersangka tersebut hanya sekedar untuk menutupi penangkapan tidak sah yang sudah kadung dilakukannya, ucapnya. Selanjutnya Habibus juga menyoroti istilah membantu yang dipakai pihak kepolisian untuk menjerat MAH. Menurutnya hal itu juga tak jelas. Membantu itu tidak jelas apakah merujuk pada ketentuan pasal 55 KUHP atau apa. Karena dalam hukum pidana istilah membantu, turut serta, menyuruh lakukan dapat ditemukan di KUHP pasal 55. Ini yang menurut kami menjadi pertanyaan penting dalam menetapkan MAH sebagai tersangka, katanya. Bagi Habibus, praktik penegakan hukum yang dilakukan kepolisian justru sudah membangkang peraturan perundang-undangan dan mengesampingkan hak-hak warganya. Kalau memang tidak ditemukan indikasi perbuatan pidana, jangan memaksakan kasus menjadi seolah-olah ada masalah. Hal itu justru semakin menimbulkan distrust kepada publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah, ucapnya. Menurutnya, polisi sebaiknya tak perlu malu kepada publik untuk mengakui bahwa sudah terjadi kesalahan dalam proses-proses penetapan tersangka MAH. Itu kan lebih terhormat daripada mengorbankan hak asasi warga negara sendiri demi membangun citra aparat kepolisian dengan penuh kepalsuan, ujar dia. Senada pendamping hukum MAH lainnya, Hosnan, mengatakan penangkapan yang dilakukan polisi terhadap MAH tak sesuai prosedur. Polisi, kata dia, juga berdalih tak melakukan penangkapan melainkan mengamankan. MAH ditangkap pada tanggal 14 September 2022. Dia kemudian baru dipulangkan 16 September 2022. Meskipun pihak kepolisian mengaku melakukan pengamanan atau diamankan, bukan penangkapan, namun aktivitas membawa MAH ke kantor polisi oleh pihak kepolisian sudah jelas merupakan penangkapan, kata pengacara LBH BR ini. Penangkapan menurut KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau KUHP. Pasal 1 angka 20 KUHP menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tindak pidana. Bila penangkapan dilakukan terhadap orang yang statusnya bukan tersangka atau terdakwa, maka penangkapan tersebut tidak sah, dapat dilakukan pra-peradilan sesuai pasal 77 KUHP, ujarnya.
Ia juga tak bisa habis pikir dengan dasar polisi menetapkan MA sebagai tersangka. Menurutnya, hal itu tidak memiliki korelasi dengan aktivitas hacker Bjorka sedikit pun. Kalau tujuannya membantu sebagaimana disampaikan pihak kepolisian, biar Bjorka terkenal dan dapat banyak uang. Apa hubungannya dengan peretasan yang dilakukan Bjorka? Kan tidak nyambung. Ia juga mengatakan proses perburuan terhadap Bjorka justru adalah hal yang percuma, sebab hal itu tidak akan menyelesaikan masalah utama, yakni kebocoran keamanan data pribadi di Indonesia yang akut dan krusial. Pemerintah seharusnya tidak mengutamakan kebijakan perlindungan data pribadi daripada berburu hacker, karena itu yang lebih urgent hari ini di mana segala transaksi banyak dilakukan secara online dan mensyaratkan dokumen pribadi di dalamnya. Jadi terhadap pernyataan dari LBH ini tentu harus kemudian terkonfirmasi dengan baik, karena saya kira LBH ketika kemudian dia memberikan rilis atau memberikan statement kepada publik, tentunya dia juga berdasarkan kepada fakta-fakta hukum, berdasarkan kepada analisis-analisis yuridis dan juga analisis sosiologis yang ada di lapangan. Tentunya kalau misalnya terjadi pemaksaan, terjadi karena kadung kemudian sudah dilakukan penangkapan, namun karena banyaknya desakan publik, maka kemudian menurut LBH ini cenderung dipaksakan. Saya kira itu merupakan tindakan-tindakan yang kemudian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Saya kira ini harus clear, saya kira aparat penegak hukum dalam hal melakukan dan menetapkan tersangka kepada MAH ini. Apakah kemudian memang yang bersangkutan adalah turut serta, atau kemudian yang bersangkutan itu memang benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dilakukan oleh MAH, atau justru apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah merupakan hal yang cenderung dipaksakan. Saya kira itu harus clear terlebih dahulu. Jadi anggapan-anggapan yang kemudian dilakukan oleh pihak LBH ini saya kira mestinya harus kemudian dijawab oleh pihak kepolisian. Pasal apakah yang kemudian dikenakan kepada MAH, dan juga dalam rangka apa kemudian yang bersangkutan, dalam rangka apa dan dalam posisi apa kemudian sehingga MAH ini harus ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kemudian dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian tentunya dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak MAH, sehingga saya kira kalau memang apa yang disampaikan oleh LBH Surabaya ini, saya kira apabila memang benar apa yang disampaikan oleh pihak LBH Surabaya, maka saya kira LBH Surabaya juga perlu kemudian untuk memberikan pendampingan secara total kepada pihak MAH. Bahkan kalau diperlukan LBH Surabaya dapat kemudian mendampingi pihak MAH untuk kemudian dapat melakukan langkah hukum baik berupa pra peradilan maupun langkah hukum lainnya yang dapat berupa misalnya permohonan untuk diadakan gelar perkara ulang terhadap penetapan tersangka kepada MAH. Jadi saya kira ini juga harus clear ya, jangan sampai kemudian bola MAH ini menjadi bertambah liar, dan apa yang sudah dinyatakan oleh LBH Surabaya ini tentunya harus kemudian direspon secara baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, untuk memberikan keterangan sejauh apa keterlibatan dari pihak MAH ini, sehingga
anasir-anasir atau fakta-fakta yang kemudian belum clear, saya kira dapat kemudian tidak ditafsirkan secara liar oleh publik. Saya kira juga kepada pihak LBH ini juga menjadi sangat penting kemudian bagi yang bersangkutan apabila memang terhadap penetapan tersangka kepada MAH ini cenderung dipaksakan, maka tentu kepada LBH saya kira untuk tidak segan kemudian untuk menggunakan langkah hukum sebagaimana sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya pihak LBH bisa kemudian memberikan pendampingan dalam hal melakukan upaya hukum, misalnya pra peradilan, maupun dapat kemudian meminta kepada para penegak hukum untuk melakukan gelar perkara ulang terhadap penetapan tersangka dari MAH ini. Jadi saya kira ini menjadi hal yang sangat krusial bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjelaskan secara terang benderang terkait dengan penetapan tersangka kepada MAH, sehingga publik tidak menilai bahwa penetapan tersangka ini kemudian cenderung dipaksakan atau bahkan bersifat prematur dan kemudian juga dapat dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.